Halo kawan soundandmesin.com, kembali lagi di segmen belajar audio mobil. Ini video ketiga nih, masih bersama Ko Afung dari Best Body Shop Sunter. Nah, Ko Afung, di video sebelumnya kan kita udah bahas two-way nih. Ya Om, betul. Nah sekarang di video ketiga ini kita mau bahas three-way. Siap. Bisa dijelaskan apa itu three-way? Oke. Three-way ini salah satu jenis dari sistem audio lah kalau kita bilang itu ya perbaikan atau upgrade dari sistem two-way. Oh oke. Ya. Nah three-way ini terdiri dari 3 jalur. Kalau kemarin two-way adalah 2 jalur, kalau three-way ini adalah 3 jalur. Tiga jalurnya itu dia terdiri dari tweeter, mid-range, dan mid-bass. Tweeter, mid-range, dan mid-bass. Betul. Nah, itu bisa digolongkan sebagai speaker semua itu ya? Betul. Jadi secara spesifik, speaker itu kan adalah alat yang mengeluarkan suara. Oh, nah, alat yang mengeluarkan suara kalau kita bagi lagi, yang untuk nada tinggi itu adalah tweeter, nada middle-nya itu adalah mid-range, nada middle low-nya itu adalah mid-bass. Nah, ada satu lagi sebenarnya nada low, itu adalah subwoofer. Subwoofer ya? Mungkin itu di lain sesi kita bisa bahas secara spesifik khusus untuk subwoofer ya. Oke, berarti 3 perangkat itu selain subwoofer itu udah masuk dalam komposisinya three-way ya? Betul. Oke, ya. Itu maksud. Nah, itu kalau kita lihat ini kayak gini nih barangnya nih. Ini tweeternya. Tweeter. Ya. Ini mid-range-nya. Mid-range. Ya. Dan ini mid-bass-nya. Oh iya. Dari ukuran kita juga bisa lihat sih ya. Kalau tweeter itu relatif lebih kecil, mid-range itu lebih besar, mid-bass itu lebih besar lagi gitu. Nah, yang 2 perangkat tadi, ini penempatannya itu di pilar ya? Betul. Kalau gini, umumnya ya, kalau sistem three-way antara tweeter sama mid-range itu, kalau kita ngomong custom ya, itu pasangnya selalu berdekatan. Oh, selalu berdekatan. Umumnya selalu begitu, karena kita mau dapatin hasil yang maksimal kan, karena kita sudah custom, kita pasti maunya maksimal. Oke. Ya. Tapi pada beberapa case, beberapa mobil atau beberapa permintaan owner itu kita pasangnya biasanya itu bisa jadi berjauhan. Oh. Jadi ada OEM mobil yang originalnya sistemnya sudah three-way sebenarnya Om. Ya. Karena dia mau upgrade, dia bisa ganti dengan speaker yang lebih bagus, yang grade lebih tinggi. Terus pemasangannya pada posisi OEM-nya dia. Oke, jadi nggak perlu custom pilar. Nggak perlu custom pilar, paling kita custom dudukan di dalam posisi bracketnya aja gitu, untuk menyesuaikan speaker yang baru. Oh ya, oke. Gitu. Itu tujuannya untuk upgrade yang tadinya speakernya nih OEM bawaan pabriknya diganti dengan yang speaker aftermarket yang spesifikasinya lebih tinggi ya? Betul, gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara kita custom, kita kan biasa bikinnya di pilar. Ya. Di pilar, kita custom pilarnya, nanti kita bikinin housing atau rumahnya untuk si tweeter dan mid-range. Oh, begitu. Itu dia, begitu. Nah, di video yang pertama kita udah bahas tuh guys, ya custom pilar ya. Betul. Gitu ya. Penempatannya di situ ya. Betul. Oke, berarti kalau antara instalasi two-way dengan instalasi three-way, secara tampilan tuh dia bisa dibedain ya, Ko Afung ya? Kalau kita pemasangan custom, pasti ya begitu kita lihat di kabin sudah pasti ketahuan Om. Ya, karena begini, kalau sistem two-way, nanti yang di pilar itu cuma ada 1 speaker. Oh ya, oke. Itu umumnya tweeter atau full range gitu kan. Nah, kalau sistem three-way, nanti dia ada 2 speaker. Itu tweeter dan mid range. Oke. Jadi ada kelihatan 2 gitu di satu sisi. Ya. Nah, itu secara kasat mata paling gampang membedakannya. Paling gampang bedanya. Iya, betul. Nah, Ko Afung, ini untuk sistem three-way ini ya, seberapa rumit sih pemasangannya? Dan kalau untuk instalasinya sendiri, apa yang perlu diperhatiin? Oke. Kalau sistem three-way tentunya pasti lebih sulit ya, dibanding sistem two-way. Oke. Ya. Karena kita harus memperhatikan antara tweeter dan mid-range, terus antara kiri dan kanan gitu. Oh, oke. Ya, itu yang letak kesulitannya Pak. Dimainkan angle-nya ya, gitu ya. Betul. Jadi ya tetap two-way juga kita mesti mainin angle Om. Angle. Three-way ya juga pasti mesti begitu gitu. Cuman kan kalau two-way lebih lebih mudah karena kita hanya membandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, antara tweeter kiri dan tweeter kanan, atau full range kiri dan full range kanan. Ya. Tapi kalau sistem three-way itu kita udah antara kiri dan kanan, terus harus antara tweeter dan mid range. Oh ya. Nah, jadi
boleh dibilang itu double gitu kesulitannya, ya. Terus yang mesti diperhatikan ya waktu saat custom pilarnya, karena si mid-range ini kan membutuhkan box. Kembali lagi seperti video yang pertama yang setelah kita bikin, ya, saya jelaskan di situ kalau box kiri dan kanan itu harus volumenya harus sama, bentuknya harus sama, sudutnya juga harus sama. Sudutnya juga harus sama. Tapi sebenarnya gini, kalau kita mau maksimal lagi, karena kita duduknya tidak ideal di mobil, kita cari angle-nya. Bisa jadi hasil yang terbaik tidak sama. Oh, itu bisa jadi. Gitu. Berarti sebelum pemasangan yang benar-benar udah fix, Koafung juga mungkin bisa ini ya. Biasanya apa? Kalau saya tahu instalator tuh bikin kayak simulasinya dulu ya. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Kecuali gini, saya sudah hafal mobil ini, udah sering kerjain. Saya sudah tahu nih titik-titik yang paling idealnya, paling bagusnya seperti apa. Saya tidak akan simulasi lagi. Kecuali saya dapat mobil baru, speaker baru, ya kan? Nah, baru kita cari gitu Om, supaya hasilnya maksimal. Jadi kalau untuk mobil yang udah pernah dikerjakan sebelumnya, itu mungkin nggak perlu bikin simulasi lagi ya. Betul. Kita tinggal ngikutin yang sudah pernah ada. Ngikutin settingan yang sudah pernah ada. Tapi kalau untuk yang mobil yang baru pernah dikerjain ya, sebelumnya harus bikin simulasinya dulu ya. Sebelum yang tadi utamanya tadi yang custom pilar itu benar-benar dibikin yang rigid, yang sesuai angle-nya. Itu sudah pasti. Ya, namanya custom pilar itu ya kan bukan hanya masalah didengar bagus, dilihat bagus. Tapi safety kan harus, itu juga penting Om. Ya kan? Berarti di custom pilar itu yang kalau three-way ini dudukannya juga benar-benar diperhatiin ya, karena kan ada tambahan satu perangkat lagi. Ya, ada satu perangkat speaker lagi. Kalau yang two-way kan hanya satu nih. Betul. Ya, kalau yang three-way ini dua ya. Betul. Sudah pasti kalau kayak gitu ya, sudah pasti kita harus perhatiin secara benar kan. Nah, tadi kan Koafung sudah jelasin tentang instalasinya. Nah, sekarang untuk perlakuan tuningnya dari three-way ini gimana sih? Sebenarnya kalau tuning itu dia tidak terlalu jauh berbeda sama sistem two-way. Gitu? Ya, cuman karena ada penambahan speaker mid-range di antara tweeter dan mid-bass. Nah, ini kita mesti, ya ibaratnya kita bilang kita ngeblending 3 speaker ini jadi satu. Tentu pasti jadinya lebih sulit. Ya, karena kan kita harus ibaratnya begini. Saya harus menyatukan tweeter dan mid-range supaya itu kita kedengarannya itu jadi satu speaker. Jadi satu titik gitu, tidak perlu terpecah dua. Terus dari tweeter dan mid-range ini setelah jadi satu, kita harus menggabungkan lagi terhadap mid-bassnya Om. Supaya mid-bassnya juga bisa menjadi satu titik juga. Jadi kalau kita dengar, kita tidak akan mendengar itu suara tweeter, suara mid-bass, dan suara mid-range sendiri. Kita akan mendengar itu satu kesatuan. Ya, gitu. Jadi ngeblend ya suaranya. Betul, itu ngeblend. Nah, tentunya itu lebih susah dibanding sistem two-way. Karena kan ada 3 speaker yang mesti kita blend gitu kan. Sedangkan kalau two-way kan cuma 2 speaker. Itu kesulitannya di situ. Tapi untuk urusan teknik dan segala macam, kalau saya bilang itu ya masing-masing installer atau rumah audio pasti ada teknik-tekniknya sendiri. Tidak ada hal baku di situ. Berarti bergantung kepiawaian dari instalatornya ya? Betul. Kan yang dicari itu kan hasil suaranya, bukan proses tuningnya. Kalau proses tuning mah mau tekniknya dari A ke B ke C, mau dari A ke D ke C ke B, bebas aja sebenarnya Om. Tinggal si sang installer ini ngerasa dia nyamannya di mana untuk mendapatkan hasil suara yang baik begitu. Ya tadi boleh bilang racikannya ini bergantung si installer ya. Supaya lebih jelas ya. Mungkin saya akan kasih tahu speaker tweeter itu kira-kira bentuknya seperti apa, mid-range seperti apa. Bedanya kayak gimana ya? Gimana Koafung? Kalau ini kan ini tweeter rata-rata akan seperti ini, tapi mungkin konusnya bahannya beda-beda. Nah, salah satu sampel yang saya kasih lihat ini dia punya bahan konus itu dari bahan beryllium. Beryllium ini produknya siapa? Vokal ya? Vokal. Ya kita nggak usah bahas spesifik produk deh, tapi tweeter rata-rata bentuknya akan seperti ini. Terus dia tidak perlu box atau ruang untuk resonansi karena dia memang tidak butuh. Jadi dia langsung magnet sudah tertutup begitu. Tertutup ya. Nah, ini untuk mid-range-nya tuh rata-rata seperti ini. Jadi dia memang ukurannya rata-rata 2 inch sampai 4 inch lah ya. Di mobil ya, umumnya seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini.
Tidak terlalu besar. Nah, sekarang ini mid bassnya. Ini ukurannya 6,5 inch. 6,5 inch. Ya? Rata-rata segitu. Tapi umumnya mid bass itu berukuran dari yang umum ya. Itu dari 5 inch sampai 8 inch. Oh, paling besar 8 inch ya? Betul, tapi 8 inch pun mungkin instalasinya pilih-pilih mobil ya. Nggak semua mobil segampang itu kita lakukan instalasi. Itu ya. Tapi kalau memang kita mau masukin ya mungkin mesti custom. Mesti custom? Ya, mesti custom kalau 8 inch kita mau masukin. Tapi umumnya ada yang dipakai adalah 6,5 inch. 6,5 inch? Ya. Oke. Nah, Pak Afung, untuk hasil suaranya bagaimana nih si 3-way ini dibandingkan dengan 2-way? Kalau kita ngomong hasil suara dan dua-duanya disetting secara maksimal, ya tentu sistem 3-way lebih bagus, Om. Karena lebih komplit ya? Betul. Tapi kan di situ lebih susah tuningnya. Tapi kalau kita ngomong itu benar-benar disetting dua-duanya secara maksimal antara sistem 2-way dan sistem 3-way, itu sistem 3-way akan lebih unggul. Kenapa bisa lebih unggul? Ya karena masing-masing speaker area kerjanya tidak terlalu berat. Oh begitu. Ya kan rentang frekuensi itu kan dari 20 Hz sampai 20 kHz. Ya kalau kita bilang mid bass ini mungkin kerjanya sampai 60 Hz atau 50 Hz deh. Karena sisanya itu nanti dikerjain sama subwoofer gitu kan. Dari 60 Hz sampai 60 kHz kalau kita bagi-bagi, kita bagi di sistem 2-way kan dia akan dibagi dua. Tentu si tweeter dan si mid bass kerjanya area kerjanya besar. Oh begitu. Iya, nanti sampai satu titik pasti hasilnya dia akan kurang maksimal. Kalau ibaratnya begini nih Om, kita berdua ngangkat beban 100 kilo lah, nggak usah 200. 100 kilo keangkat, tapi kita mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Pasti kita akan lebih capek dong. Benar nggak? Kalau itu terus-terusan, pasti kita lebih cepat lelah. Dipaksain lagi, angkat mungkin lebih jauh, ya kita sudah kalau ibaratnya distorsi lah, sudah kelelahan. Nah, tapi kalau kita angkatnya bertiga, ibaratnya di sistem 3-way, ya masing-masing kan kerjanya lebih ringan kan. Kebagiannya dibagi 3 dalam 100 kilo kan pasti lebih enteng. Angkat lebih tinggi, kita bawa jalan lebih jauh pasti jadi lebih rileks kan, lebih gampang. Ibarat itu seperti itu kalau sistem 3-way dibanding sistem 2-way. Tapi problemnya kalau kita tidak sinkron antara bertiga, pasti juga nggak bagus kan. Angkatnya miring lah, angkat tinggi sebelah lah, atau satu jalannya kecepatan bisa jatuh begitu. Nah itu kesulitan proses tuningnya di sistem 3-way begitu. Tapi kalau sudah bisa serempak, sudah bisa seirama, angkatnya segala macam, pasti hasilnya bagus. Itu mirip sama analogi antara 2-way sama 3-way itu seperti itu. Gitu ya. Jadi ya itulah kenapa 3-way disebut lebih sulit ya dibandingkan 2-way. Betul. Ya, cuman kalau sampai settingannya dapat dan tepat, pasti hasilnya lebih bagus dari 2-way. Oke kok, kita pindah ke dalam ya. Tadi di luar lagi tengah syuting hujan. Betul. Kok saya mau nanya lagi nih, 3-way seberapa bisa dimaksimalkan nih? Oke, kalau ngomong dimaksimalkan, sebenarnya begini. Kalau untuk masalah dia sudah seberapa bagus? Secara detail sama kejernihan suara tentu sistem 3-way lebih bagus dibanding sistem 2-way. Iya kan? Tapi kalau dibilang area rentang frekuensi pasti mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Iya, karena bagaimanapun sistem 2-way itu terdiri dari tweeter dan mid bass. Kalau sistem 3-way itu terdiri dari tweeter, mid range dan mid bass. Di mana area kerja antara tweeter dan mid range dan mid bass, sebagian itu sudah di cover sama si mid range. Ya, artinya nada rendah si sistem 3-way ini pun pasti akan mirip-mirip sama sistem 2-way. Artinya masih tidak maksimal di situ. Masih kurang lah kalau kita bilang nada rendah. Nah, kita tetap butuh yang namanya subwoofer. Ya, supaya dia benar-benar lengkap suaranya. Jadi tambah subwoofer, jadi lebih lengkap. Ya seperti itu. Nah, subwoofer itu kan ya kembali lagi sistemnya apa, mobilnya, pilihannya, atau budgetnya, banyak lah yang mempengaruhi kita bisa pakai subwoofer seperti apa gitu. Mungkin jadi, itu di lain sesi lah lebih boleh, karena pasti itu juga butuh waktu lebih panjang untuk menjelaskannya. Di sesi berikutnya nanti di segmen belajar audio mobil oleh soundandmachine.com akan kita bahas tentang spesifik beberapa perangkat tersebut. Terakhir nih, Pak Afung, untuk sistem 3-way ini biayanya mulai berapa sih? Kalau biaya mulai berapa, mungkin
variatif sekali dan itu rentangnya luas sekali gitu. Oke, apa ya, tuh karena pengaruhnya? Iya, kalau kita bilang sekarang saya punya sistem two-way yang paling basic. Iya. Saya beli mid-range lepasan di pasaran lah, entah dimanapun, saya kombinasi itu jadi sistem three-way juga. Oh, gitu. Ya kan? Ya, kita mau bilang dari harga berapa, itu variatif sekali benar. Iya. Tapi secara overall dia pasti lebih mahal daripada sistem two-way. Two-way. Iya. Tapi ada juga sistem two-way yang lebih mahal dari sistem three-way. Itu kan tinggal masalah grade yang kita pilih gitu kan. Pilih perangkat yang dipilih juga apa ya? Iya, jadi tidak menutup kemungkinan sistem two-way lebih mahal dari sistem three-way. Oh, oke. Jadi belum tentu sistem three-way ini lebih mahal dari two-way ya? Belum tentu. Belum tentu. Ya, karena memang jenis kan banyak kan, grade speaker juga banyak kan. Ya, sistem three-way itu juga mulai dari sistem yang basic, yang middle, sama yang high-end. Ada lagi bahkan ultra high-end. Ultra high-end? Iya, sistem two-way pun ada begitu. Oke. Ya, tapi kalau satu level itu dibandingin ya sistem three-way pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Ya gitu deh paling sih penjelasannya. Gitu ya. Oke, Ko Afung, ini sistem three-way udah dijelaskan secara lengkap ya. Iya. Terima kasih banget. Thank you. Ya, kita nih di video perdana untuk belajar audio mobil di channel YouTube Sound and Machine nih pertama kali dari Ko Afung Best Body Shop. Ya, yang judulnya Custom Pillar itu video pertama. Betul. Kita lanjut kemarin video kedua juga yaitu sistem two-way. Betul. Dan ini dilengkapi sistem three-way sebagai penutup nih Ko Afung. Siap. Video bersama Ko Afung. Selanjutnya belajar audio mobil di soundandmachine.com, channel YouTube-nya akan mengajak juga para instalator lain yang memang pakar di bidangnya. Mantap. Gitu ya. Kami juga thank you juga sarannya Ko Afung. Kita juga nanti akan bahas mungkin dari perangkatnya, secara general, secara spesifik apa kita mau bahas. Gitu. Oh ya, kalau teman-teman mau tanya lebih jauh, lebih spesifik, segala macam, ada input, ada koreksi, jangan ragu untuk komen. Silakan. Ya, jangan ragu untuk komen. Entah itu kritik, entah itu saran, entah itu pertanyaan mengenai soal audio, komen saja, no problem. Kalau bisa tombol like juga diklik. Subscribe, kalau bisa juga di-share gitu ya, teman-teman. Oke. Atau teman-teman kalau yang mau tanya langsung jalur pribadi ke Ko Afung, silakan Ko Afung boleh sebut lagi nomornya, IG-nya boleh? Boleh. Ya, IG-nya itu di Susanto Best Body Shop. Ya. Nomor WA yang bisa dihubungin di 0877 819 55523. Ya, ini nanti kita tulis di sini ya teman-teman. Siap. Ini Ko Afung ini salah satu installer yang boleh dibilang cukup kawakan, cukup berpengalaman lah gitu. Nih, mau lihat pencapaiannya, ambil pialanya kamu. Ini kita. Wah, pialanya segini-gini guys. Ya, oke. Jadi jangan ragu ya, nggak diragukan lagi nih Ko Afung ya. Champion of Champion di kontes audio Pahami IMS tahun 2018 dan 2019, betul ya? 2017, 2018, 2019. Wah, hat-trick loh, 3 kali, 2017, 2018, 2019. Ya. Luar biasa banget nih. Nanti mobilnya lagi di-upgrade, lagi di-setting ulang ya, Ko Afung ya. Betul. Nanti akan kami review juga di channel Sound and Machine. Oke. Thank you banget, Ko Afung. Sip. Ya, sama-sama Om. Thank you. Sampai jumpa lagi di belajar audio mobil video selanjutnya. Thank you. Thank you.